Max tahu apa yang dipikirkan Jubilian hanya dengan melihat matanya. Dia sudah siap mati dan meninggalkannya sendirian. Max memohon tanpa suara saat melihatnya. Setidaknya mereka bisa mati bersama. Kemudian Jubilian tersenyum sekaligus meneteskan air mata dan memalingkan wajahnya. Ketika ia tidak lagi terlihat karena diselimuti gelombang mana yang besar, jeritan Max pecah bersama rasa putus asa. Tak lama kemudian, cahaya besar yang memancar dari tubuh Jubilian menyelimuti tubuh besar Fafnir. Naga jahat itu menggeliat dan menjerit, memanggil nama Dewi Kirke. Setelah panggilan penuh kerinduan itu berakhir, tubuh besar Fafnir berubah menjadi cahaya merah dan menghilang dari pandangan. Tetapi Max bahkan tidak melihatnya. Max tidak melihat kemenangan itu. Matanya hanya mencari Jubilian. Mata Max melihat kekasih dan adiknya tergeletak di lantai, saling berpegangan tangan. Max dengan cepat berlari ke arah mereka. Tepat ketika ia sedang memeriksa keduanya, Beatrice terbatuk-batuk. Max menghela nafas lega melihat Kellen berlari menghampiri dan memeriksa Beatrice. Max kemudian memeriksa Jubilian dan wajahnya menegang. Dia tidak bernafas. Dan di sampingnya, gurunya ambruk dengan mata kosong menatap putrinya. Beatrice sangat lelah hingga dia tidak bisa membuka mata. Tetapi suara berisik membuatnya sulit tidur. Mendengar suara yang familiar, Beatrice tanpa sadar ingin menyuruhnya diam. Tetapi yang keluar hanyalah suara batuk. Rasa darah memenuhi mulutnya. Dia mengerutkan wajah karena suara bising yang memekakan telinga, lalu membuka matanya. Melihat Dufloyen yang ada di depannya mencoba bunuh diri, dan Max yang mencoba menghentikannya, Beatrice tersentak sadar dan kabut di kepalanya hilang sepenuhnya. Jubilian tergeletak tepat di sampingnya. Beatrice bergegas merangkak ke arahnya untuk memeriksanya. Tidak hanya mana, tapi kekuatan hidupnya juga habis. Jika itu mana, dia akan pulih seiring berjalannya waktu meskipun habis sepenuhnya. Tetapi kehabisan kekuatan hidup sepenuhnya berarti kematian. Namun ekspresi Beatrice tiba-tiba menjadi cerah. Masih ada sedikit kekuatan hidup yang tersisa. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan meneriakkan bahwa Jubilian masih hidup. Mata Max dan Dufloyen yang bersih tegang sambil menangis langsung terbelalak. Jubilian hendak membuka mata karena cahaya terang yang terasa meskipun matanya tertutup. Seseorang mengelus kepalanya dengan lembut dan memintanya untuk tetap beristirahat. Anehnya, suara itu asing, namun juga terasa begitu akrab. Saat itu, sebuah lagu pengantar tidur yang familiar terdengar, mengingatkannya pada ibunya. Jubilian mengangkat kepala untuk melihat wajahnya. Ternyata benar, itu dia. Kebahagiaan, kerinduan, dan rasa hampa muncul karena dia berpikir ini pastilah mimpi. Tidak mungkin ibunya menatapnya dengan wajah penuh perhatian dan kelembutan seperti itu. Ketika dia mendapatkan kembali ingatannya, Jubilian pernah berpikir, bagaimana jika ibunya tidak meninggal dan hidup bersamanya? Mungkin itu karena penyesalan. Penyesalan bahwa mereka mungkin bisa menjadi ibu dan anak yang rukun jika dia masih hidup. Wanita itu mengelus wajahnya sambil mengatakan, Jubilian tumbuh dengan wajah yang sangat mirip dengan ayahnya. Wajah ibunya yang penuh kasih sayang terasa asing sekaligus familiar. Jubilian menahan gejolak emosinya. Jubilian tertawa kecil. Menurutnya, dia juga mirip dengan ibunya. Dia menceritakan ketakutannya saat menyegel Fafnir. Jika sampai gagal, bagaimana nasib orang-orang? Saat itulah dia sempat teringat pada ibunya. Mendengar itu, mata ibunya yang ungu kehijauan yang seperti bunga violet bergetar, lalu meredup. Jubilian memeluknya. Dia bisa merasakan tubuh ibunya yang menegang. Namun dia malah tertawa karena berpikir ibu yang di dalam mimpinya ini sangat menggemaskan. Jubilian merasakan ibunya memeluknya balik dan meneteskan air mata. Terdengar suara gemetar. Ibunya meminta maaf karena selama ini telah bersikap kasar.
Jubilian pun menatap ibunya dalam wujud yang masih muda, yang usianya tidak jauh darinya. Dia sedikit mengerti ketidakdewasaan ibunya. Dia tahu ibunya tidak mengabaikannya, tetapi dia adalah orang yang canggung dan tidak tahu bagaimana harus bersikap. Ibunya menangis terseduh-seduh. Dia juga ingin mencintai dan menyayangi Jubilian sepenuhnya. Secara naluriah, Jubilian juga bisa merasakannya. Ini adalah ketulusan yang selama ini ingin ibunya sampaikan. Ternyata bukan Regis, melainkan putrinya yang menjadi penyesalan terakhirnya. Jubilian tersenyum. Dia mengungkapkan perasaannya yang tulus, rasa rindu dan juga ungkapan terima kasih karena sudah melindunginya. Dia meneteskan air mata, lalu tersenyum dan mengucapkan terima kasih karena Jubilian telah tumbuh menjadi anak yang baik. Dan jika mereka bertemu, mari bertemu di masa depan yang sangat jauh. Setelah selesai bicara, ibunya mendorong tubuh Jubilian jatuh ke bawah. Regis menatap putrinya dengan mata kosong, lalu menggigit bibirnya. Dia meraba liontin di sakunya dan memejamkan mata. Tepat ketika dia berpikir untuk mengambil keputusan yang ekstrim, Max sedang berdebat dengan Beatrice. Beatrice mengusulkan untuk menggunakan sihir petir di dada Jubilian. Beatrice mengerutkan wajah lalu menatap Regis dengan hati-hati. Meskipun ini terdengar tidak masuk akal, tetapi sebagai seorang penyihir, Beatrice bisa menjamin metode itu akan berhasil. Regis pun dengan perasaan hancur memilih untuk mempercayai Beatrice. Karena dia jugalah yang memberitahu bahwa masih ada ikatan kehidupan yang tersisa pada putrinya. Beatrice mengangguk dan menatap Jubilian. Regis memiliki harapan tipis mendengar kata-kata yang menunjukkan tekad itu. Namun Jubilian yang kejang karena sihir petir bangkit seolah terpental. Tetapi tidak lama kemudian ambruk lagi. Regis merasa jantungnya membeku melihat Jubilian dan memanggil putrinya dengan cemas. Tetapi Jubilian tidak bergerak sedikit pun. Ketika Beatrice dengan wajah panik hendak menyentuhnya, Max menolaknya dengan keras. Lalu memeluk Jubilian dan menatap tajam ke arah Beatrice. Bertemu dengan rasa menyalahkan di mata itu, Beatrice akhirnya menundukkan kepala dengan lemah. Kemudian Jubilian terlihat menghela nafas dengan pelan. Max membelalakan matanya dan memanggilnya dengan cemas. Namun Max yang tenggelam dalam kesedihan melihat Jubilian yang masih tidak sadar. Beatrice pun membentak Max karena mulai bicara sembarangan. Melihat kedua saudara itu bertengkar, Regis memegang liontinnya dan menatap Jubilian dengan mata cekung. Meskipun sudut bibir Jubilian sedikit terangkat seolah sedang bermimpi indah, jelas bahwa Regis tidak bisa bahagia jika putrinya tidak sadar. Hanya ada satu cara yang bisa Regis lakukan, yaitu mengorbankan nyawanya. Saat itu, bulu mata panjang terangkat perlahan. Max dan Beatrice menghentikan pertengkaran mereka. Kedua saudara itu memanggilnya dengan cemas. Tetapi orang pertama yang dilihat Jubilian, yang matanya masih kabur, adalah Regis. Jubilian memanggil ayahnya. Mendengar itu, Regis tidak bisa menahan diri. Dia memeluk putrinya dan meneteskan air mata. Dia bersyukur kepada dewa. Sebenarnya, dia takut tidak akan pernah melihat mata yang indah ini lagi. Saat itulah Jubilian tersenyum kecil dan berkata kalau dia tadi bermimpi. Mimpi di mana dia bisa melangkah maju menuju kebahagiaan di masa depan tanpa keraguan. Regis pun menunjukkan ekspresi bingung atas kata-kata putrinya yang tidak dia mengerti. Tapi Regis tersenyum cerah dan perlahan mengangguk. Mulai sekarang, hanya ada hal-hal bahagia yang tersisa untuk mereka. Rangkaian peristiwa yang terjadi di Istana Kekaisaran menyebabkan diselenggarakannya sidang negara sementara atas permintaan para kepala kementerian dan para bangsawan tinggi. Max mengumumkan bahwa insiden ini adalah konspirasi antara naga jahat Fafnir dan mendiang Kaisar Darius. Karena itu, dia akan dilengserkan dan dimakamkan di tanah sebagai penjahat. Tidak ada bangsawan yang memprotes. Itu karena mereka telah menyaksikan Marquis Hessen dan beberapa bangsawan yang terlibat dalam pengkhianatan kehilangan semua properti mereka dan diturunkan menjadi rakyat jelata.
Para bangsawan yang sebelumnya berpihak pada kaisar lama memilih untuk berbalik arah. Dan sebagian besar bangsawan tampaknya menyambut baik situasi saat ini di mana putra mahkota mengambil alih kekuasaan tanpa kudeta. Perdana Menteri Duke Elios juga menyarankan agar tanggal penobatan segera ditetapkan. Tapi Maximilian hanya menggeleng pelan. Baginya, upacara pemakaman negara harus didahulukan. Duke Elios tersentak, lalu perlahan mengangguk. Dia setuju dan berjanji akan memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Pemakaman kenegaraan tidaklah mewah, tetapi dilakukan dengan penuh penghormatan. Dan yang dihormati hanyalah Permaisuri Isabel. Para kesatria berbaju seragam memberikan penghormatan pada peti mati permaisuri dan hendak mengangkatnya. Namun seseorang berdiri di depan peti mati itu. Para kesatria menjauh selangkah dari peti mati melihat sang putri berbaju hitam. Beatrice menatap wajah permaisuri yang terlihat dari balik kerudungnya, seolah mengukirnya dalam ingatan. Sejujurnya, dia masih tidak memahami ibunya, baik atas segala kejahatan yang telah dilakukan maupun atas pilihan ekstrim di akhir hidupnya. Namun saat dia mengingat pesan terakhir ibunya yang memintanya bersembunyi di ruang bayangan, membuat Beatrice tidak bisa menahan air matanya. Peti mati kemudian ditutup dan pemakaman dimulai. Para bangsawan mundur dan hanya 2 saudara dari keluarga kekaisaran yang tersisa menyaksikan pemakaman itu. Setelah beberapa saat melihat peti mati yang dikubur dengan tanah, Beatrice menatap Maximilian. Wajah kakaknya itu kaku dan dingin, tanpa ekspresi sedikit pun. Dia penasaran, perasaan apa yang Max miliki saat mengadakan pemakaman untuk orang yang membunuh ibunya. Sebenarnya, Beatrice tidak menyangka Max akan mengadakan pemakaman kenegaraan seperti ini. Dan pada saat yang sama, dia juga merasa bersalah. Dia merasa sangat bersalah sehingga ia tidak bisa menangis dengan leluasa. Beatrice tidak tahu bagaimana harus melihat wajah Max di masa depan. Saat dia menunduk dalam keheningan, sebuah tangan tiba-tiba menyodorkan sapu tangan. Beatrice mendongak, mendapati Maximilian dengan wajah yang masih sama dinginnya, tetapi di balik tatapannya terselip kehangatan yang samar. Meskipun rasa bersalahnya tetap ada, Beatrice memutuskan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya terlebih dulu. Maximilian tidak menjawab, hanya membalas dengan senyum tipis dan menepuk bahunya perlahan. Mendengar isak tangis samar adik tirinya, Max teringat kata-kata ibunya yang semakin lemah dari hari ke hari. Katanya, kebahagiaan itu lebih utama daripada balas dendam. Saat itu, Max berpikir itu adalah kata-kata yang tidak masuk akal. Namun sekarang, dia samar-samar bisa mengerti maksudnya. Selama dia memendam dendam, dia hampir saja terseret ke dalam kesepian dan tidak mempercayai siapapun. Padahal dia tahu betapa kesepiannya jalan itu. Max perlahan menepuk bahu rapuh adik tirinya yang sedang menangis dan berpikir, seharusnya dia membenci putri wanita itu sampai akhir. Tentu saja dia bisa melakukannya jika mau. Namun Max ingin bahagia. Dia terlalu lelah untuk membenci. Mungkin karena dia sudah merelakannya, Max merasa lelah yang telah lama menyiksanya telah mereda. Setelah pemakaman kenegaraan berakhir, Jubilian menatap Max dan Beatrice yang keluar dari pemakaman. Dia khawatir karena aura keduanya terputus saat mereka berada di kapel istana tempat pemakaman berlangsung. Namun, melihat Max memeluk bahu Beatrice yang matanya memerah dengan lembut, hatinya pun terenyuh. Jika mereka tidak berdamai seperti ini, Beatrice tidak akan bisa melepaskan rasa bersalah atas kejahatan ibunya. Dan Max juga tidak akan bisa melepaskan rasa bersalah karena tidak mampu melindungi ibunya. Namun wajah keduanya yang tampak telah melepaskan takdir buruk masa lalu terlihat relatif lega. Sekarang mereka sudah siap untuk melangkah maju menuju masa depan yang bahagia. Jubilian mendekati mereka. Beatrice pun langsung memeluknya. Kemudian Jubilian teringat bahwa masih ada satu hal yang belum dia selesaikan. Dia menatap Max dan meminta satu hal.
Wajah yang familiar terlihat di depan Mikhail. Penampilan Jubilian yang tidak tahu harus berbuat apa dengan mata berkaca-kaca sangatlah menggemaskan. Namun suara dingin keluar dari mulutnya. Dia menuduh Jubilian sebagai orang yang ingin menyakiti Tuan Putri. Padahal dia tahu bukan Jubilian pelakunya. Dia sendiri yang meracuni sang putri. Dia mengambil racun yang dikirim permaisuri kepada putra mahkota. Mata Mikhail yang menatap sang putri yang ada dalam pelukannya berubah menjadi dingin. Dia bosan harus menyenangkan wanita sombong itu. Alasan dia menjadi kekasih sang putri adalah agar dia bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Tetapi sang putri yang hanya memiliki kebencian terhadap keluarga kekaisaran tidak memberinya keuntungan. Sebaliknya, Jubilian yang gemetar selalu memberinya banyak hal. Karena Jubilian mencintainya, dia yakin dia pasti akan berkorban untuknya lagi kali ini. Jika dia menuduh Jubilian sebagai pemberi racun, putra mahkota yang terkenal kejam pasti akan mengira bahwa Jubilian bukan permaisuri yang mengirim racun itu dan akan berusaha membunuhnya. Dia juga telah menyiapkan kesatria yang dia suap untuk menghentikan putra mahkota. Karena jika Dufloyen tahu putrinya diserang, dia tidak akan tinggal diam. Fakta bahwa Mikhail tidak memutuskan hubungannya dengan Jubilian saat berkencan dengan sang putri sebenarnya seperti polis asuransi. Tetapi ancaman Dufloyen memaksanya untuk berpisah dari Jubilian. Meskipun secara lahiriah dia mengabaikan putrinya, sifatnya yang sebenarnya menyayangi putrinya tidak akan membiarkannya tinggal diam. Dan jika itu terjadi, Mikhail berencana menggunakan Jubilian sebagai sandera untuk menaklukkan Dufloyen. Jika Dufloyen dieksekusi sebagai pengkhianat, gelar Duk yang kosong mungkin akan menjadi milik keluarganya. Tepat ketika Mikhail tertawa, dunia terdistorsi. Mikhail perlahan membuka mata karena rasa dingin yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Penjara bawah tanah yang lembab dan gelap dipenuhi tikus dan serangga dan berbau apek. Mikhail yang sepenuhnya sadar dan mengingat kenyataan menggertakkan giginya. Mengapa dia harus berada di tempat seperti ini? Setelah sesaat memikirkan alasannya, dia teringat isi dari mimpinya. Bagaimana jika dia bersikap sedikit lebih lembut pada Jubilian? Apakah ini tidak akan terjadi? Dia tidak pernah menyesal seumur hidupnya. Namun pada saat ini, dia menyesal telah bersikap kejam pada Jubilian. Jika dia bisa melihat mata indah yang pernah menatapnya itu lagi, Mikhail merasa bisa melakukan apa saja. Tapi sekarang tidak akan ada kesempatan untuk itu. Saat Mikhail meneteskan air mata penyesalan, dia mendengar suara yang dipenuhi niat membunuh yang dingin, lalu menatap Max yang datang ke penjara itu. Mikhail merasa moodnya menjadi buruk karena orang yang paling tidak ingin dia lihat datang. Saat itu, Max berbisik kepada Mikhail. Sejujurnya, Max ingin membunuh bajingan sepertinya sekarang juga. Tetapi karena Jubilian memberinya kesempatan, dia harus menahan diri. Mikhail menunjukkan ekspresi bingung. Max kemudian menyodorkan sebuah ramuan. Itu adalah ramuan yang mengandung sihir untuk melupakan segalanya. Ramuan itu akan membuat Mikhail melupakan hal-hal yang sangat ingin dia lupakan. Mikhail mengerutkan wajahnya. Rupanya Jubilian ingin memberinya kesempatan untuk hidup bersama keluarganya jika dia mau melupakan segalanya. Mata ungu Mikhail bergetar hebat. Dia teringat Jubilian yang memohon dengan putus asa dan juga malu-malu saat dia mengungkapkan cintanya. Max pun mengejeknya. Dia akan menyampaikan kata-kata terakhir yang ingin dia tinggalkan untuk Jubilian sebagai bentuk kebaikan hatinya. Kemarahan semakin memenuhi mata ungu Mikhail. Dia memecahkan botol ramuan itu lalu mengambil pecahannya sambil berteriak dengan marah. Mikhail menolak tawaran itu. Dia tidak rela jika Jubilian melupakannya dan hidup dengan nyaman. Dia ingin membuat Jubilian tidak bisa melupakannya seumur hidupnya. Kemudian, Mikhail menusuk lehernya dalam-dalam dengan pecahan di tangannya. Lalu dia tergeletak di lantai, tersenyum dengan lemah. Menurutnya, dengan begini, Jubilian tidak akan bisa keluar dari bayang-bayangnya seumur hidupnya. Dan dalam hatinya, dia mengutuk putra mahkota yang telah merebut Jubilian. Namun Max malah mencibir. Dia justru akan menyampaikan kepada Jubilian bahwa dia mengerti niat Mikhail untuk melupakan segalanya
dan kembali ke pelukan keluarganya. Mikhail mengulurkan tangan mendengar perkataan Max. Dia ingin bertanya apa maksudnya, tetapi karena pita suaranya terluka parah, kata-kata tidak keluar seperti yang diinginkan. Max kemudian berkata pelan padanya, kekasihnya itu berhati lembut, jadi dia pasti akan meneteskan air mata dari mata indahnya meskipun bajingan seperti Mikhail yang mati. Kemudian senyum kejam terukir di bibir Max. Sejak awal, apapun pilihan Mikhail, akhir ceritanya sudah ditentukan. Mikhail mengutuk putra mahkota sambil mengulurkan tangan, namun seluruh tubuhnya kehilangan kekuatan. Ketika nafasnya yang semakin lemah terhenti, Max memerintahkan bawahannya untuk memastikan menangani Mikhail dengan baik tanpa meninggalkan jejak. Jubilian menghela nafas panjang. Di dalam hati ada keraguan yang terus mengganggunya. Dia bertanya-tanya apakah keputusannya benar. Awalnya, permintaannya kepada Max hanyalah satu, yaitu mengirimkan ramuan yang dia buat kepada Mikhail. Bukan karena masih ada perasaan padanya, melainkan karena dia ingin melepaskan sisa rasa bersalah yang tertinggal di hatinya dengan memberinya satu kesempatan terakhir. Tapi menurut Max dia terlalu berbahaya. Jadi Max pergi sendirian ke sana. Wajah Max yang tersenyum tetapi terlihat canggung membuat Jubilian sempat khawatir. Ucapannya justru membuat perasaannya terganggu. Terlebih lagi, masih ada satu hal penting yang belum sempat dia sampaikan kepada Max. Saat itu, pintu kantor terbuka. Max masuk dengan langkah tenang. Jubilian segera menghampirinya, tidak bisa menyembunyikan rasa cemasnya, dan menanyakan bagaimana semuanya berjalan. Tapi alih-alih menjawab, ekspresi Max justru mengeras dan dia bertanya balik kenapa Jubilian begitu ingin tahu kabar pria itu. Jubilian takut kata-katanya akan disalahartikan, namun tangan Max yang hangat menyentuh pipinya dengan lembut. Dia memintanya untuk tidak khawatir karena Mikhail meminum ramuan itu sambil mendoakan kebahagiaan mereka. Rasa lega pun muncul. Setelah hampir mati dalam pertempuran dengan Fafnir, Jubilian memahami prinsip sihir dan bisa menggunakan sihir lain sampai batas tertentu. Ramuan itu adalah sihir yang bekerja dengan prinsip yang sama seperti ketika Fafnir menyegel ingatannya. Mikhail sekarang bisa melupakannya dan memulai hidup baru. Meskipun itu adalah takdir buruk, Jubilian berharap Mikhail bisa hidup bahagia sekarang. Namun Max menunjukkan wajah masam. Dia menuntut hadiah karena sudah memenuhi permintaan Jubilian. Jubilian tertawa dan memeluk Max sambil mengucapkan terima kasih. Max kemudian mencium bibirnya dengan ringan dan membicarakan masalah pernikahan. Menurutnya, akan sangat bagus jika itu dilakukan bersamaan dengan penobatan. Jubilian lalu mengatakan hal yang sudah lama ingin dia katakan. Ayahnya memintanya untuk ikut kembali ke wilayah kekuasaan keluarga mereka. Mendengar itu, Max terdiam cukup lama. Wajahnya mengeras, membuat Jubilian semakin gelisah. Namun, Max memeluknya erat, memintanya untuk tidak pergi. Jubilian hampir goyah mendengar permintaan Max yang seperti merengek. Tetapi dia teringat alasan ayahnya. Dia ingin memastikan bahwa segel Fafnir benar-benar aman. Bagi ayahnya, Fafnir adalah wujud nyata dari mimpi buruk masa lalu yang belum sepenuhnya sirna. Jadi dia tidak ingin membiarkan ayahnya pergi sendirian. Jubilian ingin berada di sisi ayahnya saat dia mengucapkan selamat tinggal pada rasa sakit yang telah lama dia alami. Saat Jubilian menyampaikan alasannya, Max mengerutkan kening. Kemudian kemarahan tajam terlihat di matanya. Jika saja dia sedikit lebih kuat, dia pasti akan membunuh kadal sialan itu. Max tampak cemas, khawatir Jubilian akan berada dalam situasi berbahaya seperti sebelumnya. Jubilian menenangkannya, meyakinkan bahwa dia hanya akan memastikan keadaan dan mengingatkannya bahwa sekarang dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Max akhirnya mengalah, meski kekhawatiran tidak sepenuhnya hilang dari tatapannya. Itu wajar, sama seperti Jubilian yang selalu khawatir tentang Max atau ayahnya, meskipun mereka bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Mereka kemudian membicarakan tentang keberangkatan Jubilian yang akan dilakukan hari itu juga, dan kemungkinan dia harus tinggal beberapa hari di sana. Jubilian tahu Max ingin ikut, tetapi sebagai calon kaisar,
Dia tidak bisa meninggalkan istana begitu saja di masa yang masih belum stabil. Akhirnya, Max hanya bisa mencubit pipi Jubilian pelan dan menunda pembahasan pernikahan setelah penobatan. Kelembutan Max membuat Jubilian tersenyum, meski saat mereka berciuman, ada kesedihan samar di mata Max yang membuat hatinya sedikit nyeri. Jubilian kemudian berpikir untuk berdiskusi dengan Beatrice untuk membuat alat komunikasi agar mereka bisa berhubungan meskipun berjauhan. Max menatap kekasihnya yang menggemaskan yang sedang menatapnya. Dengan susah payah dia menahan niat untuk melarang Jubilian pergi. Sejujurnya, meskipun pernikahan dilakukan di waktu yang masih lama, dia tidak ingin mengirimnya kemanapun selain ke sisinya. Tetapi Max akhirnya mengantarnya dengan senyum. Jubilian mencium pipi Max dan menyampaikan rasa cintanya dengan malu-malu. Setelah Jubilian bergegas pergi karena malu, Max tanpa sadar menyentuh pipinya, lalu mulai tertawa tak terkendali karena gembira. Beberapa kesatria yang menemaninya menatap tuan mereka dengan takut. Tetapi Max tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ini pertama kalinya Jubil menyatakan cinta. Karena itu, Max merasa seperti memiliki seluruh dunia saat ini. Dia bahkan berpikir menjadikan hari ini sebagai hari libur saat menjadi kaisar nanti. Tapi kemudian Max merasa khawatir. Jubilian begitu imut dan menggemaskan. Mungkin akan ada bajingan seperti Mikhail yang mendekatinya lagi. Apalagi Max takut jika segel Fafnir longgar, dia akan mencoba berkorban seperti sebelumnya. Tapi dia tidak bisa meninggalkan posisinya saat ini. Kemudian Max mengangkat sudut bibirnya. Sebagai kaisar baru Kekaisaran Asiet, dia memiliki kewajiban untuk memeriksa segel naga itu. Max lalu memerintahkan untuk segera diadakan sidang negara. Tapi ada suara yang memotong kegembiraannya. Menurut Dennis, selain dalam keadaan darurat, untuk memanggil kepala setiap departemen, Max harus memberitahu mereka setidaknya 3 hari sebelumnya. Mendiang kaisar sebelumnya dibenci karena melanggar hal itu. Max sebenarnya ingin membantah, tetapi dia menggertakkan gigi karena itu benar. Menjadi kaisar ternyata tidak selalu menyenangkan. Ketika Regis dan Jubilian tiba di tempat terlarang yang terpencil, raungan Fafnir yang marah karena dikurung di tempat itu terdengar. Jubilian mundur karena terkejut. Mengapa kesadaran Fafnir masih terjaga? Tapi ayahnya menatapnya dengan tatapan tidak mengerti. Tampaknya ayahnya tidak mendengar apapun. Jubilian berpura-pura ketakutan karena suasana yang terlalu sunyi. Kemudian ayahnya menenangkannya dan berkata akan selalu melindunginya. Tapi kesunyian tempat itu memang mengejutkannya, seolah-olah Fafnir telah kembali ke waktu sebelum dia terbangun. Pada saat yang sama, Jubilian mendengar suara Fafnir yang mengamuk. Mereka perlahan berjalan menuju sumber suara. Fafnir yang tampaknya telah menghabiskan banyak kekuatan, duduk sendirian dalam wujud anak kecil, meneteskan air mata darah. Dia meracau tentang keinginannya untuk dicintai. Namun Dewi Kirke memberi hukuman berupa kesendirian kepada naga itu. Fafnir terlihat tidak menyadari keberadaan mereka yang berdiri tepat di depannya. Alih-alih pemusnahan, hukuman yang diberikan kepada Fafnir yang telah melakukan kejahatan, pastilah belas kasihan terakhir dari Dewi Kirke, yang berharap dia akan menyadari kesalahannya. Mimpi buruk memang sangat menakutkan dan sulit saat dialami. Tetapi itu tidak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa itu bukanlah apa-apa. Hal yang sama juga berlaku untuk Jubilian, tapi ayahnya masih belum bisa keluar dari mimpi buruk itu. Jubilian mengajak ayahnya memetik banyak bunga lili, lalu pergi ke makam ibunya. Lebih efisien untuk memikirkan masa depan bersama orang-orang yang dia sayangi, daripada mengkhawatirkan mimpi buruk yang tidak tahu kapan akan terjadi. Saat tiba di makam, Jubilian memegang tangan ayahnya dengan erat dan meminta maaf karena datang terlambat. Namun mereka akan sering berkunjung mulai sekarang. Angin sepoi-sepoi menerpa dan menggelitik rambut Jubilian dan Regis. Regis pun tersenyum, merasakan sedikit ringan di hatinya yang selalu terasa berat, meskipun dia tidak tahu mengapa.